soal kasus salah tangkap. Ya. Dugaannya kan begitu ya, Iya. yang terjadi di kasus Vina 2016, berarti kurang lebih 8 tahun silam ya. Ini kita jadi bertanya, sudah 8 tahun tapi kasusnya belum tuntas gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada dugaan salah tangkap lagi. Bayangin kita lagi duduk-duduk tenang, kemudian kita dituduh melakukan pembunuhan. Bayangkan kalau itu menimpa kita, anak atau saudara kita, kan itu mengerikan sekali. Itu dunia langsung runtuh, kiamat. Sistem hukum itu lahir untuk menghadirkan dan juga menciptakan keadilan di masyarakat. Kalau yang terjadi hari ini, hukum itu justru menciptakan, melahirkan ketidakadilan. Kasus-kasus salah tangkap, rekayasa kasus. Iya betul. Ya, persidangan yang sesat seperti ini ya, ini bukan hukum. Halo Mbak Sin. Halo Mas Arif. Halo Dinda. Gimana kabarnya pagi. Mas Arif? Baik. Hari ini lagi sibuk apa nih Mas? Arif nggak sibuk? Ya, saya sibuk podcast. Iya. Kita juga kayaknya hari ini lagi sibuk mantau salah satu kasus yang masih hangat gak sih Mbak Mas? Yaitu kasus Vina ya, yang ada di tahun 2016 yang cukup banyak problem dan juga kejanggalan dalam kasus ini. Kira-kira dari Mbak Asvin dan juga Mas Arif ngelihat kasus ini tuh gimana sih? Siapa dulu nih? Mas Arif. Iya. Pertama, ketika kita mendengar ya, menyaksikan berita media sosial beberapa waktu terakhir soal kasus salah tangkap ya. Dugaannya kan begitu ya. Iya. Yang terjadi di kasus Vina 2016 tahun berarti kurang lebih 8 tahun silam ya. Ini kita jadi bertanya, sudah 8 tahun tapi kasusnya belum tuntas gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada dugaan salah tangkap lagi. Nah, ini pertanyaannya, penegakan hukumnya bagaimana? Bener nggak sih penegakan hukumnya? Profesional nggak? Independen nggak? Iya. Transparan, akuntabel nggak? Ini yang harus kita pertanyakan. Dan kalau kemudian berkaca ya pada pengalaman penanganan kasus yang saya miliki ya dalam beberapa waktu ketika di LBH Jakarta, saya melihat bahwa memang salah tangkap ya itu menunjukkan ada yang salah dari proses penegakan hukum. Kalau kata Komisi 3 DPR tahun 2018 kami ke sana untuk RDPU dan melaporkan berbagai kasus salah tangkap. Ini adalah kecerobohan aparat penegak hukum ya dalam kemudian menindak kasus pidana yang berakhir pada kasus-kasus salah tangkap. Dan yang menarik, ini LBH Jakarta punya data ini. Teman-teman LBH Jakarta ya LBHI punya data. Dari tahun 2013 sampai 2002 terdapat 58 orang korban penyiksaan ya oleh anggota kepolisian. Dan 25 orang diantaranya merupakan korban salah tangkap ya atau salah proses penegakan hukum atau rekayasa kasus atau kita bilang peradilan sesat ya. Nah, dan yang miris adalah 6 orang diantaranya adalah anak yang berkonflik dengan hukum, artinya masih di bawah umur. Dan di antara kurun waktu 2017 kurang lebih ya sampai 2023 LBH Jakarta di LBHI ya menangani langsung ya kurang lebih ada berapa kasus ya 11 kasus ya. Dan mungkin saya bisa bercerita terlalu banyak ya kalau detail ya, tetapi yang jelas ada tukang ojek dituduh jadi pembunuh, begal, perampok ada. Itu ada 3 kasus. Kemudian pengamen Cipulir kalau teman-teman masih ingat gitu ya, ada anak 3 orang. Kemudian ada yang dewasa juga 3 orang gitu ya.
itu dituduh sebagai begal dan pembunuh, padahal mereka sedang menolong orang yang sekarat. Terus ada kasus anak Papua masih berusia 15 tahun pada saat dituduh itu, disidang dalam proses sidang dewasa dan diancam hukuman mati. Ya, di kasus pembunuhan PT Istana Karya kalau tidak keliru di Kabupaten Duga, Papua. Itu dikenal dengan peristiwa Duga. Itu juga korban salah tangkap. Dan yang terakhir di Kabupaten Bekasi, seorang mahasiswa, dia guru ngaji, dituduh begal dan terbukti di pengadilan salah tangkap. Nah, dari sekian banyak kasus tadi dan datanya LBH, kita kemudian bisa melihat bahwa salah tangkap itu bukan sekedar salah tangkap, tiba-tiba salah tangkap, tetapi ada yang salah dari proses penegakan hukumnya. Dan data LBH Jakarta, YLBHI menunjukkan bahwa ini berkelindan dengan praktek-praktek unfair trial, ya, proses peradilan yang memang tidak bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku. Terus kemudian yang berikutnya adalah praktek penyiksaan. Yeah. Sebagai cara polisi biasanya mencari pengakuan dari pelaku, padahal pengakuan itu bukan alat bukti. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting tentu ini soal transparansi, akuntabilitas, profesionalitas dari aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, termasuk hakimnya. Karena pada akhirnya kan hulunya penegakan hukum aparat kepolisian, ya, sebagai yang melakukan penyidikan. Nah, itu harus benar dulu gitu ya. Dan itu harus disupervisi oleh jaksa. Dan dari kemudian jaksa melakukan pra penuntutan, kemudian sampai penuntutan dilakukan pengujian di pengadilan oleh hakim. Kalau sampai salah tangkap ini lolos di semuanya, berarti yang rusak ya bukan hanya aparat kepolisian, tapi juga kejaksaan, tapi juga pengadilannya, hakimnya. Berarti hukum kita rusak. Jadi saya mungkin berhenti di situ dan saya ingin mengatakan bahwa hukum itu, sistem hukum itu lahir untuk menghadirkan dan juga menciptakan keadilan di masyarakat. Kalau yang terjadi hari ini, hukum itu justru menciptakan, melahirkan ketidakadilan, kasus-kasus salah tangkap, rekayasa kasus, Iya, betul. Ya, persidangan yang sesat seperti ini ya, ini bukan hukum, ya, ini bukan hukum. Saya kira itu. Bahkan bisa dibilang bahwa hari ini sebenarnya permasalahannya bukan cuma di legal substance-nya aja, tapi juga legal structure-nya, para penegak hukum dan para pelaksana hukumnya juga bermasalah. Bahkan juga Mas Arief, Basvin, kita tahu bahwa kalau kita menilik ke kepercayaan publik terhadap kinerja-kinerja dari institusi kepolisian dalam penegakan hukum itu sendiri dari tahun ke tahun semakin menurun ya Mbak ya Mas. Dan kalau kita lihat ke kasus Vina, bahkan bisa jadi bukan cuma soal salah tangkapnya aja, tapi juga ada hal lain yang bisa kita analisis juga, misalkan kayak rekayasa kasus gitu ya, yang juga hari ini masih ramai diperbincangkan. Sebenarnya yang benar tuh kronologisnya tuh yang seperti apa gitu ya Mbak Vina. Kalau dari Mbak Vina sendiri gimana Mbak? Ya, kasus Vina ini kan meledak gitu ya. Tapi celakanya dia bukan kasus yang jarang terjadi ya. Jadi ke orang-orang yang seperti mungkin pengacara yang melakukan pembelaan, atau mungkin juga teman-teman di Komnas HAM, di Ombudsman, itu pasti kebanjiran laporan serupa, atau bahkan keluarga korban sendiri itu juga banyak yang mengalami ini, cuma nggak berani bicara ya. Jadi saya mau mengingatkan kita semua, pada tahun 80-an ada kasus pembunuhan Pragawati Dice ya. Kemudian dikenal dengan kasus Dice, ditangkap namanya seorang Pak D gitu. Nah, pada waktu itu kemudian ramai sekali ada berkembang isu bahwa sebetulnya ini Pak D bukan pembunuhnya. Nah, seingat saya kasusnya salah satunya ditangani oleh pendampingnya oleh LBH Jakarta, dan ada pembuangan barang bukti di saat itu. Jadi ada ketidaktransparan terhadap barang bukti. Itu tahun 80-an. Di akhir-akhir 2000 atau di awal-awal 2000-an, 20-an maksud saya, beberapa belasan itu ada kasus novel ya. Pasti Arief juga ingat soal
yang barang-barang bukti kok ada yang hilang gitu ya, terindikasi ada yang hilang. Kemudian orang merasa masa benar sih si 2 orang yang dibawa ke pengadilan ini hanya mereka saja gitu ya, artinya disembunyikan. Dan sekarang kasus Vina, sebelumnya juga kita ingat ada kasus kelitih yang dituduh melakukan kelitih di Jogja, yang sebetulnya kelihatan di CCTV orang ini ada di tempat lain gitu. Iya. Nah, jadi ini adalah perulangan yang mungkin kalau kita nggak melakukan sesuatu yang serius, dia akan terus berulang. Nah, kalau kasus ini berulang terus, sebetulnya siapa sih yang rugi? Tadi kita udah ngobrolin, yang rugi tentu saja korban dan keluarga korban. Dia merasa tahunya bahwa orangnya udah ditangkap. Tapi semua bukan itu kan. Ya. Itu kan kasihan sekali korban dan keluarganya. Yang kedua adalah orang yang ditangkap itu kan, dia nggak bayangin kita lagi duduk-duduk tenang, kemudian kita dituduh melakukan pembunuhan. Bayangkan kalau itu menimpa kita, anak atau saudara kita, kan itu mengerikan sekali. Itu dunia langsung runtuh, kiamat. Nah, pada akhirnya betul sekali tadi kata Dinda, masyarakat luas juga akan menjadi korban karena dia nggak yakin ini kalau ada kejahatan orangnya bisa ditangkap nggak? Kalau udah ada penjahat, ini penjahat beneran nggak? Karena artinya setiap ada salah tangkap, pembunuh atau pelaku kejahatan sebenarnya masih berkeliaran kan? Dia masih berkeliaran dan dia bisa melakukan lagi. Oh, saya di atas hukum nih. Saya membunuh dengan begitu keji seperti dalam kasus Vina. Saya masih bisa bebas berkeliaran, saya bisa ulangi lagi. Atau dia bisa ditiru oleh orang lain lagi. Oh, kalau saya punya apapun ya, misalnya uang, atau saya beruntung, saya bisa kabur, saya bisa melakukan kejahatan yang luar biasa tanpa ditangkap. Ya, ada pembelajaran yang buruk kepada masyarakat. Sebetulnya kalau penegak hukum dan pengadilan itu sadar, setiap kasus-kasus salah tangkap, apalagi rekayasa kasus tadi seperti kata Dinda yang disengaja, entah untuk motivasi apapun, itu akan merugikan dia secara institusi. Orang nggak percaya lagi. Jangan-jangan pada suatu ketika nih polisi nangkep orang dan benar dia pelakunya. Tapi karena sebelumnya sudah banyak kasus-kasus itu salah tangkap, orang nggak percaya lagi, nggak mungkin gitu kan. Itu kan yang rugi pada akhirnya penegak hukum juga, dan betul sekali pada akhirnya negara ini bisa jadi chaos. Karena yang sebetulnya harus ditangkap nggak ditangkap, yang nggak ditangkap, orang bisa marah, orang bisa nggak percaya pada penegakan hukum, padahal misalnya benar ya. Jadi pada akhirnya hal ini harus dihentikan kalau kita masih tetap mau mengaku sebagai negara hukum. Benar banget Mbak. Bahkan kalau misalkan kita mau lihat dari kinerja-kinerja dari institusi kepolisian ini, bukan hanya salah tangkap ya, tadi juga sempat dibahas sama Mas Arief, adanya pola-pola ancaman atau penyiksaan dalam yang tadi salah tangkap, atau bahkan dari Kontra sendiri juga sempat terus melakukan pemantauan dan juga advokasi, dan sempat mendokumentasikan dalam tulisan pada Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 kemarin, itu mencatat sekitar 622 peristiwa kekerasan oleh institusi kepolisian. Dan kalau kita mengerucut ke kasus salah tangkap, itu ada sekitar 20 kasus salah tangkap yang dipantau dan juga beberapa diantaranya di advokasi. Yang artinya bahwa memang mungkin kita bisa bilang sederhananya adalah kita mau percaya penegak hukum dari segi mananya gitu ya Mas Mbak. Dan kalau misalkan nih kita balik lagi spesifik ke kasus Vina ini gitu, kira-kira tadi sempat juga dibahas sama Mas Arief beberapa kasus yang juga diadvokasi dan dipantau oleh LBH sendiri. Kira-kira kalau kita telusuri gitu ya, apa aja sih sebenarnya yang menjanggal dari kasus Vina ini gitu, yang mungkin perlu semua orang tahu bahwa salah tangkap atau mungkin rekayasa kasus itu tuh ada hal-hal yang menjanggal yang harus kita pantau, kita ikuti gitu. Iya, apa saja yang janggal dari kasus Vina ini ya? Iya. Kalau merujuk dari pengalaman penanganan kasus persoalan salah tangkap di LBH Jakarta ya, di LBHI begitu ya, kita bisa melihat ya, sebetulnya pertama saya ingin bilang dulu bahwa kenapa aparat kepolisian atau penegak hukum yang lain ya, jaksa, hakim itu harus mengikuti hukum acara pidana, begitu ya, prosedur dalam proses penegakan hukum pidana dengan baik, begitu ya. Karena di situ ada standar hukum dan standar hak asasi manusia yang diatur supaya memastikan bahwa proses penegakan hukum itu transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab ya, dan bisa melindungi hak-hak bukan hanya korban ya, seperti Mbak Aswin tadi singgung ya, keluarganya,
yang memang berhak atas keadilan, tapi juga menjamin hak-haknya tersangka, orang yang dituduh sebagai pelaku. Karena ada prinsip praduga tidak bersalah dulu. Ya, di dalam proses hukum itu tidak boleh orang dianggap salah sebelum nanti pengadilan yang kemudian memutus bahwa betul berdasarkan alat bukti yang sudah diverifikasi, dicek, bahkan diuji di depan proses peradilan, persidangan gitu ya. Itu betul dia pelakunya. Bahkan itu bisa diuji lagi berkali-kali ya Mbak ya, dengan upaya hukum biasa maupun luar biasa. Nah, di situ artinya ada proses yang sangat hati-hati, sangat serius ya, dan proses yang kemudian harus berintegritas supaya jangan sampai justru hukum bukan menghadirkan keadilan, justru menghadirkan ketidakadilan, diskriminasi, bahkan rekayasa kasus yang yaitu rusak kalau sampai kayak gitu, chaos kalau sampai gitu. Jadi supaya hukum benar-benar menghadirkan keadilan dan memastikan keamanan, keselamatan, ya, dan juga soal ini penegakan hukum pidana itu bukan soal dua hal tadi, keamanan, keselamatan, tapi juga soal masa depan kan ya, bahkan hidup mati seseorang, ya, yang itu dampaknya kepada keluarga, anak istrinya dan lain sebagainya. Jadi itu yang penting ya. Dan kalau kita kembali kepada prinsip-prinsip hukum pidana gitu ya, dan juga yang tertuang dalam hukum acara pidana maupun juga standar hukum nasional maupun internasional yang berkaitan, kita bisa melihat yang pertama deh. Ini kasus ini rame karena kemudian difilmkan loh. Dan tiba-tiba polisi bekerja untuk mencari sisa tersangka atau orang yang diduga sebagai pelaku yang belum tertangkap. Awalnya menurut ini ya, BAP yang itu sudah diuji di persidangan tentunya ya, ada 11 orang pelaku. Ya. Jadi seingat saya ada yang namanya Andika, Andi, sama satu lagi Dani kalau nggak salah. Nah, dan disebutkan semuanya dengan ciri-cirinya masing-masing. Tapi kemudian tiba-tiba yang menarik, pasca film ini naik, polisi melakukan penangkapan terhadap orang yang namanya Peggy Setiawan, kalau nggak keliru. Seorang kuli bangunan, ya, yang sempat tinggal di Cirebon, tapi kemudian bekerjanya di Bandung. Dia DPO, ya, menetapkan status seorang sebagai DPO itu nggak main-main. Kalau kita cek di Perkap Kapolri ya, terkait dengan manajemen penyidikan, manajemen penanganan perkara, begitu ya, termasuk di Perkaba itu ada aturan soal itu. Polisi harus punya alat bukti yang kuat, yang cukup gitu ya, dan dia memang tersangka atau memang pelaku tindak pidana yang kemudian dituduhkan. Tapi yang menarik adalah ternyata ciri-ciri DPO itu misalkan tinggi 160, hitam, rambut keriting, kurus gitu ya. Tapi ternyata nggak mirip dengan orang yang ditangkap. Itu kan aneh. Dan yang menarik lagi adalah DPO-nya awalnya kalau nggak 3, 4 ya. Dari 8, 11, berarti 3 ya. Dihapus. Dua-duanya jadi satu saja, jadi Peggy saja. Katanya yang belum ketemu cuma 1, nggak jadi 3. Loh kok ini kayak main-main penegakan hukum? Ya, padahal sudah diuji loh di persidangan loh. Sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap loh. Tiba-tiba diubah oleh kata-kata polisi. Apakah betul caranya begitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, soal yang lain, saya kira soal 8 tahun proses penegakan hukum dan DPO baru dikejar sekarang. DPO ini apakah penjahat yang blue collar crime gitu ya, yang canggih, punya uang banyak, dia bisa menyamar dan lain sebagainya. Kalau melihat dari profil orang-orang salah tangkap yang selama ini kita tangani, pasti orang-orang miskin rentan. Apakah dia bisa kemudian kabur dengan begitu canggihnya sehingga 8 tahun nggak bisa ditangkap? Atau gara-gara polisi pengen citranya baik, ya? Karena viral, karena ini difilmkan jadi perdebatan publik, kemudian dia bekerja keras sekarang mengejar orang yang dianggap DPO. Nah, ini janggal bagi kami, bagi saya gitu ya. Kemudian yang lain lagi, orang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka, itu dasarnya apa? Pasal 184 KUHP, ya, berdasarkan alat bukti yang sah dan setidaknya 2 alat bukti.
kalau kemudian lihat rilisnya polisi, kenapa kemudian Peggy yang ditangkap, itu dasarnya menarik nih. Yang saya lihat ya, adalah mereka menghadirkan seperti ijazah, KK, kemudian ada sertifikat STNK. Nah, apa kaitannya? Yang namanya alat bukti itu bisa alat bukti saksi, surat, petunjuk, ahli, gitu ya. Jadi alat bukti surat memperkuat yang mana, gitu ya. Dan kalau mendengar alibi dari Peggy, dia bekerja di Bandung, dan itu sudah dibenarkan oleh pertama rekan kerjanya, ya, yang bekerja juga sama-sama jadi tukang bangunan di Bandung, kemudian sama adiknya, sama bapaknya, dan yang menarik, saya baru mendengar kepala desa di tempat kejadian perkara itu mengatakan bahwa ya Peggy ini memang dulu pernah di sini, tercatat bapaknya, tapi tidak pernah tinggal di situ lagi karena dia ada di tempat lain dan bekerja di luar kota, merujuk pada Bandung. Sehingga polisi ini mendengar saksi yang mana, gitu ya. Nah, terus kemudian yang lain, yang saya lihat yang menarik adalah ternyata proses hukum terhadap para pelaku sebelumnya yang sudah menjalani hukuman, bahkan sudah ada yang bebas ya. Saya agak lupa namanya yang bebas itu, yang masih anak dulu ketika diproses. Namanya Tatal siapa begitu ya. Nah, jadi 8 orang yang sudah dihukum ini kan satunya anak. Ya kan? Mereka proses hukumnya ini janggal. Menurut keterangan dari advokat yang mendampingi mereka, proses persidangannya tertutup. Mana ada proses penegakan hukum pidana, ya, itu tertutup. Kecuali memang untuk anak. Bisa jadi ya, tapi kan dari 8 itu, yang saya tahu 7 diantaranya adalah dewasa. Jadi apakah hukum acara pidananya diterapkan dengan benar? Ini hanya persoalan fair trial untuk mendapat proses persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum sehingga bisa dikontrol oleh publik. Nah, belum lagi kita tanya soal apakah anak yang berkonflik dengan hukum, si Tatal ini ketika diproses hukum dulu, itu juga mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Misalkan didampingi orang tuanya, kuasa hukum, bapas, termasuk juga pendamping anak. Apakah dia dapat itu? Jangan-jangan tidak, gitu ya. Perlu dicek lagi tuh. Dan yang lain lagi adalah soal mereka 8 orang ini mencabut BAP-nya, keterangannya di persidangan karena mereka itu ternyata mendapatkan penyiksaan. Ya, Tatal bahkan dengan tegas mengatakan, saya diinjak-injak, saya disetrum, saya dipukuli, mendapatkan makanan yang tidak layak, dan dipaksa untuk mengaku. Bahkan itu yang kemudian dia sampaikan kepada publik. Ini baru Tatal, kita belum mendengar yang 7 yang lainnya. Nah, ini perlu ditelisik lebih dalam. Dan pengalaman kami di LBH Jakarta, biasanya kita dari BAP saja sudah bisa melihat gitu. BAP-nya kebanyakan nanti copy paste, keterangan satu terdakwa dengan yang lain itu seragam. Nah, ini menarik. Terus yang dari keterangan mereka juga, mereka mengatakan bahwa mereka punya alibi bahwa mereka itu tukang bangunan yang sedang bekerja dan tidak tahu menahu apapun soal itu. Makanya rekonstruksi mereka menolak karena mereka nggak tahu harus rekonstruksi seperti apa. Nah, tapi yang terjadi karena memang proses persidangannya ini gelap gitu ya, dan saya kira harus kemudian diuji itu ya putusan pengadilan itu, dan harus dicek betul, dieksaminasi misalkan katakanlah, sehingga kita bisa tahu apa yang akan terjadi. Dan yang terakhir mungkin soal kejanggalan ya, yang menarik yang kemudian saya dapatkan ya adalah ternyata salah satu orang tua dari korbannya kan ada 2 ya, almarhumah Vina sama almarhum Eki kalau nggak salah. Iya. Almarhum Eki ini bapaknya adalah polisi, ya. Pada saat itu yang saya tahu, yang saya baca itu beliau bekerja sebagai kanit narkoba di
Polres atau Polsek di sana ya, dan mengetahui anaknya meninggal, dia langsung memimpin penyelidikan ya, dan melakukan penangkapan terhadap 8 orang yang diduga sebagai pelaku berdasarkan petunjuk 2 informan. Ya. Yang menarik adalah 2 informan ini tidak pernah dihadirkan di persidangan. Di persidangan hanya dibaca BAP-nya. Ya, dan sampai sekarang nggak pernah jelas kemana. Dan yang saya kira harus menjadi pertanyaan kita semua, bolehkah bapaknya korban ini langsung memimpin proses hukum? Ya, meskipun mungkin secara formil tidak, tapi secara faktual bisa jadi dia langsung melakukan penyelidikan bahkan penangkapan. Bukankah itu konflik kepentingan? Atau kalau tidak, potensi konflik kepentingannya besar sehingga akan menjadi pertanyaan, bisa nggak independen? Bisa nggak kemudian tidak melibatkan emosi, ya, tidak melibatkan kemudian kemarahan dalam proses penegakan hukum, sehingga proses penyidikannya itu fair, ya, hati-hati, serius, dan juga memperhatikan prinsip hak atas peradilan yang jujur dan adil bagi para pelaku. Itu beberapa catatan kejanggalan yang saya baca ya, saya temukan. Mungkin Mbak Asvin, teman-teman yang lain juga melihat yang lain. Kalau dari Mbak Asvin gimana Mbak? Melihat ada kejanggalan-kejanggalan lain mungkin yang ditemukan dalam kasus Vina ini? Ya, Arif lebih punya banyak pengetahuan soal kasus ini daripada saya ya. Saya cuma mau menambahkan aja, sebetulnya ada kejanggalan begini. Ini kan kasusnya kan ada darah ya, berdarah macam-macam ya, ada perkosaan dan macam-macam. Sebetulnya harusnya mereka bisa menggunakan namanya scientific evidence, yaitu dia mengambil barang-barang bukti saat itu supaya diperiksa di lab. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ingat gak kasus Rian dulu yang menggegerkan ya, dia membunuh banyak orang. Tapi yang menarik adalah kemudian ditemukan lagi mayat, ditemukan lagi Rian, kemudian bilang begini, saya nih ngebunuh X. Oke. Nah, orang kaget loh, pembunuh X kan lagi ditangkap, lagi ditahan, di penjara, sudah selesai, udah putus kasusnya. 2 orang. 2 orang ini juga mengalami penyiksaan dan sudah teriak di pengadilan bahwa kami ini disiksa dan kami ini dipaksa mengaku. Tapi hakim penuntut umum diem aja kan, gitu. Sampai akhirnya mereka dihukum, masuk penjara. Kemudian gara-gara pengakuan Rian, diperiksalah DNA dan terbukti dengan sangat sederhana, terbukti bahwa bukan 2 orang itu yang ngebunuh, tapi Rian. Dan jadi apa? Lagi-lagi saya mau bilang, ada satu kasus lagi di Sulawesi, seingat saya juga, dia anaknya hilang, dituduhlah ibu bapaknya pembunuh ya. Saya lupa dua-duanya atau salah satu, kita bisa cek nanti. Kemudian dokumennya ada di LBH Jakarta karena waktu itu kami melakukan pemantauan bersama jaringan juga. Terus kemudian dihukum di penjara, anaknya datang. Jadi anaknya nggak mati bahkan, dia pergi dari rumah. Jadi bayangkan, ini kasus-kasus begini ini sudah bukan cuma kasus Vina, ini banyak sekali gitu ya. Dan kejanggalannya kenapa tidak pernah diperiksa DNA, darah, itu kan pasti ada di situ, air mani dan macam-macam. Kenapa harus menyiksa orang? Dan itu mungkin yang kata Arif tadi, ketika kita emosi pengacara itu misalnya, atau hakim saja ada aturan, hakim harus mundur kalau ternyata para pihak itu, bahkan misalnya mantan pasangan ya, mantan suami istri, dia harus mundur karena kode etik ya Mbak ya. Betul, di undang-undang kan juga ada ya, karena mungkin dia akan punya bias, entah dia terlalu kejam atau dia terlalu baik gitu. Nah, jadi kejanggalan yang disampaikan tadi oleh Arif itu sudah cukup sebetulnya untuk misalnya Mahkamah Agung memeriksa hakim pada waktu itu, Jaksa Agung memeriksa penuntut umumnya, Kapolri memeriksa, membentuk tim independen, bahkan kalau menurut saya untuk memeriksa kasus ini dengan melibatkan Ombudsman, Komnas HAM, atau masyarakat yang lain, anggota masyarakat yang lain. Karena ini terus berulang ya. Jadi ada di dalam hak asasi manusia itu ada namanya jaminan ketidakberulangan. Tapi ini adalah jaminan keberulangan. Kita bisa berdebat
Dan kasusnya menunjukkan ini berulang kok. Dan ini saat ini template kalau lihat kasus-kasus yang ditangani Mas Arief gitu ya, LBH Jakarta atau Kontras kan ini kan template kan. Dia sudah ngomong di pengadilan, teriak, dicuekin oleh hakim, dicuekin oleh penuntut umum. Dan akhirnya bukti-bukti yang nggak cukup, tetap dihukum, akhirnya nanti ketahuan bukan dia. Dan sebetulnya yang bahaya adalah ketika kita menyangka pelakunya sudah ditahan, sudah dia di penjara, sebetulnya pelaku sebenarnya masih berkeliaran. Cukup miris ya. Dan emang bener sih tadi kata Mas Arief juga bahwa yang bisa kita lihat adalah penegakan hukum hari ini seperti lagi main-main ya, main-main tapi justru mengorbankan nyawa orang, nasib orang lain, mungkin yang punya keluarga ngelanjutin hidupnya, sekolahnya dan lain-lain. Juga kita juga bisa lihat praktik-praktik menormalisasi penyiksaan, ancaman, pemaksaan dengan dalih biar nanti pelakunya mengaku bersalah dan lain-lain. Padahal sebenarnya pola-pola ancaman, penyiksaan dan lain-lain itu tidak bisa menjamin bahwa yang nantinya ditangkap itu adalah pelaku ya Mas Mbak. Bahkan justru mungkin kayak kasus Vina ini bisa jadi pelakunya menyerahkan diri bukan karena emang ia melakukan, tapi ada rasa takut tadi, gangguan mental dan lain-lain dari pola-pola kekerasan yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Dan ada sedikit bisa kita lihat bahwa untungnya dalam kasus Vina ini publik itu tertuju semua dalam kasus ini, sehingga bisa kita katakan bahwa ada kemungkinan kasus ini bisa kita pantau bareng-bareng agar nantinya tidak terjadi hal yang sama gitu. Lalu ya kita lihat apa kabar dengan mungkin kita tidak kasus-kasus yang tidak bisa kita jangkau, yang juga salah tangkap, rekayasa dan lain-lain yang kita nggak tahu nasib mereka seperti apa, yang tadi mungkin juga diceritakan sama Mbak Asvin. Setelah diproses hukum, udah mungkin ditangkap dan lain-lain, mungkin udah berapa tahun dia di penjara, baru ketahuan bukan dia pelakunya. Itu cukup sangat miris banget ya melihat bagaimana nasib penegakan hukum hari ini. Yang dikorbanin itu nyawa dan manusia gitu. Kalau dari Mas Arief sama Mbak Asvin sendiri, ngelihat fenomena ini sampai hari ini keberulangan dan lain-lain gitu ya, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan atau apa kritik dan saran yang mungkin bisa kita perjuangkan gitu ya untuk bisa menghasilkan perubahan-perubahan, termasuk juga kepada institusi kepolisian dan juga kepada kita sebagai warga sipil agar kemudian perlahan-lahan gitu ya mengurangi dan juga membantu pengurangan terhadap berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan dan kasus-kasus semacam ini. Mungkin dari Mas Arief atau Mbak Asvin? Sweet loh. Ya mungkin saya dulu deh. Biar nanti kalau ada yang keliru Mbak Asvin bisa revisi. Gak mungkin keliru lah, kalau Arief masih benar. Oke. Saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi disebutkan berulang kali oleh Mbak Asvin, bahwa yang ada terkait dengan kasus salah tangkap, penyiksaan, ya peradilan sesat gitu ya. Kalau sekarang yang ngetren kriminalisasi. Itu kenapa kemudian terus berulang, bahkan bukan jaminan ketidakberulangan kalau standar hak asasi manusia, khususnya untuk hak korban dan juga masyarakat. Yang terjadi ini kan jaminan keberulangan, terus berulang di Indonesia. Bukan hanya di Jakarta, tapi di semua wilayah, bahkan merata bisa dibilang begitu. Nah, ketika ini terus berulang, berarti ada yang salah dari hukum kita, cara berhukum kita, ya. Dan kesalahan itu dari kasus-kasus salah tangkap terdahulu sampai sekarang berarti belum diselesaikan, belum dibenahi, belum dikoreksi. Itu yang saya kira harus kemudian kita catat bersama-sama. Kalau kemudian kita berkaca ya, tahun 70 ada kasus Sengkon Karta, Mbak Asvin ya. Dan ternyata yang nangani juga kawan-kawan YLBHI, YLBH Jakarta saat itu. Itu juga kasusnya adalah salah tangkap. Ya. Yang diawali dari penyiksaan juga, dipaksa ngaku setelah dipidana. Terus ternyata ada orang yang kemudian dipenjara juga dan dia ngaku sebagai pelaku pembunuhan. Jadi wilayah Bekasi. Gitu ya. Itu tahun 70. Tahun 80 lahir KUHAP.
yang harapannya menjadi standar penegakan hukum pidana, ya, yang sistematis dan standarnya hak asasi manusia, melindungi hak-hak korban, tapi juga para pelakunya, tersangkanya, terdakwanya, meskipun heavy ke tersangka terdakwa. Tapi yang terjadi hari ini ternyata juga salah tangkap masih terjadi seperti kasus Sengkon Karta ini terus berulang dan direproduksi dengan berbagai cara. Nah, saya ingin kemudian mengajak kita untuk berpikir apa yang salah dari hukum kita berarti kan? Ya kalau standar teorinya kan bicara soal substansi hukum, aturan hukumnya, yang kedua kemudian aparat penegak hukumnya, dan yang ketiga dari kultur hukumnya. Mungkin saya supaya lebih mudah berangkat dari situ. Pertama bicara standar hukumnya. Apakah KUHP hari ini, hukum acara pidana, itu bisa memastikan polisian ya yang memiliki kewenangan yang besar sekali dalam hal penyidikan itu untuk bisa dikoreksi ketika mereka melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, bahkan penetapan tersangka dengan efektif dan adil. Ya, yang kita tahu sekarang ada mekanisme pra peradilan, tapi ya tidak berfungsi efektif. Terus ada mekanisme pengawasan internal di Irwasum ya, termasuk di di internal mereka ya, menggunakan mekanisme kode etik. Yang terjadi apa? Mekanisme kode etik justru menjadi alat pelindung kops gitu ya. Aparat kepolisian ketika melakukan tindak pidana, melakukan kesalahan. Walaupun ada hukuman ya sangat ringan sekali. Artinya tidak efektif. Terus kemudian kalau menyebut standar-standar ketentuan hukum yang lain, hak atas bantuan hukum di KUHP kita, itu hanya wajib untuk yang ancaman hukumnya 5 tahun ke atas, 5 tahun ke bawah. Tidak. Padahal hak atas bantuan hukum itu hak semua orang yang berhadapan dengan kasus hukum, apalagi pidana, gitu ya. Nah, saya kira ini juga harus jadi hal serius. Belum lagi praktek ya pemenuhan hak atas bantuan hukum yang terjadi. Kasus-kasus orang dipidana ini, berapa sih yang bisa didampingi kuasa hukum? Terus pertanyaannya adalah, kuasa hukumnya atau bantuan hukum yang diberikan ini berkualitas nggak? Dan itu pilihannya sendiri atau dipilihkan? Yang banyak terjadi hari ini justru malah dipilihkan. Bukan untuk mendampingi, untuk dia mempertahankan hak-haknya, mengontrol proses hukum di proses penyelidikan, penuntutan sampai pengadilan, tapi melegitimasi praktek penegakan hukum yang bias ya, praktek penegakan hukum yang memang sudah istilahnya diarahkan begitu ya. Ini yang banyak kita temukan. Jadi saya kira memang harus ada koreksi terhadap itu, dan koreksi terhadap kewenangan kepolisian yang begitu besar dalam proses penegakan hukum pidana. Kewenangan yang besar itu seyogianya, seharusnya juga diikuti dengan mekanisme pengawasan yang besar juga, yang efektif. Karena polisi itu bekerja untuk publik, ya. Ya, bekerja menggunakan dana publik untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat, memastikan keadilan bagi masyarakat. Tapi kontrol masyarakat terhadap proses penegakan hukum minimalis sekali. Gitu ya. Lembaga pengawas kepolisian ada nggak? Kompolnas itu lembaga konsultasinya presiden, bukan lembaga pengawas kepolisian. Mereka nggak bisa menegur, apalagi menghukum polisi. Mereka hanya bisa menyarankan ke presiden. Dan selama ini tidak ada tindakan dari presiden. Jadi saya kira harus betul-betul kita cek, kita teliti lagi, cermati, audit lah. Ya, aturan main kita dalam berhukum, apakah sudah benar? Gitu ya. Apakah kewenangan besar penegak hukum, khususnya yang di hulu kepolisian, saya fokus di kepolisian ya, karena memang catatannya banyak sekali. Dari Dinda di awal mengatakan polisi ini di Komnas HAM, di Ombudsman itu selalu ranking 1, bahkan mungkin 3 besar lah lembaga yang banyak dilaporkan oleh masyarakat dalam hal pelayanan publiknya, ya, penegakan hukumnya bermasalah. Ini harus kemudian dibenahi. Mungkin saya berhenti di situ ya soal substansi hukum ya. Sama satu lagi undang-undang kepolisian juga harus dicek. Bukan hanya KUHP ya, undang-undang kepolisian. Terus perkap itu banyak
distorsi, Iya. mengurangi hal-hal yang diatur di dalam undang-undang khususnya KUHP ya. Nah, belum lagi kita bicara, saya pengen menyebut satu undang-undang lagi ya, Convention Against Torture yang Iya. sudah disahkan menjadi undang-undang sejak tahun 1998. Apa yang terjadi hari ini? Implementasinya. Bagaimana negara memastikan bahwa konvensi ini bisa ditegakkan? Iya. Ya. Praktek-praktek penyiksaan terus terjadi, padahal Iya. itu bukan hanya pidana, itu pelanggaran HAM berat. Tapi pernah nggak kemudian itu ditegakkan? Iya. Tidak pernah. Nah, saya kemudian masuk yang kedua, persoalan aparat penegak hukumnya. Iya. Kelembagaannya maupun juga aparat penegak hukumnya. Ini soal pengawasan kepolisian, saya balik lagi ke sana. Dalam hal terjadi kasus-kasus salah tangkap seperti ini, kan pasti modusnya itu kebanyakan berangkat dari ada kasus salah tangkap, rekayasa kasus, Iya. bahkan kemudian sidang peradilan sesat. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, pernahkah kemudian pelaku-pelaku penyidikan, penuntutan, termasuk juga pengambilan keputusan yang ceroboh, keliru kalau kata DPR RI tahun 2018 kami bertemu dengan mereka, ngawur dalam menegakkan hukum ini, kemudian diperiksa. Ini baru diperiksa loh. Kemudian dihukum. Iya. Atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan atau kode etik yang berlaku. Iya. Yang itu prosesnya fair tentunya ya. Ya saya jarang atau bahkan tidak pernah mendengar itu. Makanya kemudian terus berulang karena merasa, oh bisa bebas kok, santai aja. Iya, betul, gitu kalau betul. kemudian ini terjadi lagi. Iya. Ya, akhirnya tidak ada efek jerak di situ. Ini yang jadi soal. Terus yang lain lagi bicara soal apakah penyidik itu memang memiliki kompetensi, standar pengetahuan, pengalaman yang itu didapatkan dari pendidikan atau mungkin proses yang itu distandarisasi dan diuji secara terus-menerus. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Penyidik itu kalau kita lihat di prakteknya itu mereka yang lulusan Bintara gitu ya. Yang ya bukan bicara soal ininya, pendidikannya, tapi apakah sudah cukup kompetensinya gitu. Ini jadi pertanyaan besar untuk kemudian melakukan penyidikan yang itu kerja-kerja yang serius, kerja-kerja yang butuh profesionalitas ya, butuh keterampilan yang tidak sederhana. Apakah itu kemudian sudah dipenuhi? Nah, sehingga proses penyidikan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan yang lain lagi ya, saya ingin mengatakan bahwa hak atas bantuan hukum kita itu masih jauh ya dari pemenuhan kewajiban negara yang mestinya itu memastikan semua orang itu berkedudukan sama di depan hukum. Ya. Saya banyak melihat Mbak Aswin, mungkin Dinda juga di pengadilan tuh banyak orang yang kemudian melakukan tindak pidana nggak didampingi kuasa hukum. Bagaimana mereka bisa membela diri sebagai seorang tersangka begitu ketika mereka nggak punya kuasa hukum? Apakah Undang-Undang Bantuan Hukum hari ini, Undang-Undang 16 2011 itu sudah menjamin hak-hak kelompok rentan? Tidak. Ya, apakah tanggung jawab negara sudah dipenuhi hanya melalui anggaran yang terbatas? Tentu tidak. Ya, ini harus jadi evaluasi juga. Apakah kemudian juga kualitas advokat kita dengan kondisi peradi yang hari ini pecah belah gini juga bisa memastikan jaminan hak atas bantuan hukum, pendampingan yang berkualitas untuk masyarakat yang membutuhkan. Ini jadi pertanyaan yang memang harus kita refleksikan ya bersama-sama. Dan yang terakhir saya pikir soal kultur ya. Nah, kita berharap 98 polisian dipisahkan dari ABRI dengan TNI supaya kemudian mereka menjadi aparat sipil negara gitu ya. Yang mentalnya bukan mental militer. Iya. Ya. Betul. Mentalnya dididik bukan untuk bertempur, tapi untuk mengayomi, melindungi ya. Memastikan penegakan hukum itu adil gitu ya bagi masyarakat dengan standar
tinggi standar hak asasi manusia. Tapi yang terjadi hari ini karakter kultur militeristik ya itu masih sangat kuat di kepolisian dan itu termanifestasikan dalam cara mereka menangani kasus. Sudah jelas di KUHP bahwa alat bukti itu keterangan terdakwa di persidangan, bukan pengakuan, ya. Tapi yang dikejar selalu pengakuan. Bahkan dengan cara menyiksa, dengan berbagai cara, disetrum, ditembak bahkan gitu ya, dan lain sebagainya, dihajar. Nah, miris kalau kita mau nyebut. Tapi itu terus terjadi loh. Dan mirisnya tadi tidak pernah ada penegakan hukum yang serius. Gitu. Nah, apakah praktek-praktek seperti ini akan dibiarkan terus jadi kultur? Dan bahkan yang sering terjadi, hukum acaranya adalah hukum acara atasan. Biasanya begitu. Jadi perintah atasan begini. Harusnya undang-undang lebih tinggi dari aparat penegak hukum, siapapun dia, entah polisi, pengacara, jaksa, hakim. Standarnya harus konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Tapi yang terjadi tidak. Nah, ini yang kultur-kultur seperti ini yang saya kira harus kita evaluasi, kita hentikan. Dan terakhir dari saya, apa yang mesti kita lakukan, saya pikir berangkat dari beberapa refleksi tadi. Yang pertama, saya justru kemudian melihat bahwa ada yang berubah belakangan ini dan saya kira menarik. No viral, no justice. Artinya ada atensi publik, ada keterlibatan publik atau partisipasi publik dalam mengawasi jalannya penegakan hukum. Itu adalah faktor yang sangat penting. Sistem hukum kita, 3 hal aspek tadi tidak akan berubah kalau publik tidak terlibat. Publik tidak memberikan atensi yang sebegitu besar, bukan hanya di kasusnya, tapi juga di harapan kita untuk mengubah sistem hukum kita yang ya saya bisa mengatakan hari ini rusak gitu ya. Dari hukumnya, aparatnya, kulturnya begitu ya. Kalau kemudian kita semua tidak terlibat untuk kemudian bersuara setidaknya dan bergerak untuk mengubah itu, ya kita akan terus seperti ini saja. Ya. Dan tidak akan ada perubahan. Dan yang menarik adalah tadi di diskusi kita, ingat bahwa kasus salah tangkap seperti ini bukan hanya bisa terjadi pada Peggy hari ini, tapi juga bisa terjadi pada Mbak Asvin, Dinda, dan juga saya, termasuk Anda semua, kita semua, teman kita, keluarga kita, siapapun bisa kena. Karena cara berhukumnya seperti ini, gitu ya. Maka dari itu penting bagi kita semua terlibat. Penting bagi kita semua untuk kemudian marah gitu ya, dan bersuara dan bergerak untuk nggak boleh berhukum seperti ini. Ya, proses penegakan hukum harus berdasarkan standar hak asasi manusia, gitu ya. Dan dari situlah kita bergerak. Ayo kita ubah aturan main hukumnya yang belum bagus menjadi lebih bagus lagi. Ayo kita koreksi itu. Aparat penegak hukum, institusi yang nggak beres, soal pengawasan, soal kewenangan yang begitu besar tanpa mekanisme koreksi dari publik, termasuk juga kultur yang tidak beres seperti penyiksaan, itu gimana menghentikannya? Ayo kita semua harus gerak, laporkan, tindak, dan ya kita harus bersatu gitu ya, itu semua. Saya kira itu sih. Bahkan saya juga tadi sempat menangkap beberapa poin penting tadi yang diceritakan sama Mas Arief soal semakin luasnya gitu ya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh institusi kepolisian hari ini dalam berbagai macam kasus kekerasan, penyiksaan, dan lain-lain. Baru-baru ini juga kita tahu ya Mbak, Mas, ada RUU Polri ya kan, yang semakin nambah kewenangan iya betul banget, semakin memperluas kewenangan. Jadi malah mempertanyakan ke kita semua gitu, sebenarnya fungsi kepolisian sebagai alat pemajuan hak asasi manusia itu di mana? Bahkan sesimpel kayak misalkan kita ke masyarakat ngomong aja, jangan begitu, nanti aku laporin polisi. Itu masyarakat yang harusnya dengerin nama polisi itu bisa rasa aman gitu kan. Tapi malah sebaliknya ada rasa takut. Artinya fungsi kepolisian sebagai pemberi pelayanan terhadap masyarakat,
rasa aman dan lain-lain, justru malah terbalik gitu ya Mbak Asvin ya. Dari Iya. Mbak Asvin sendiri gimana nih Mbak? Iya, saya pikir itu yang terjadi ya. Sekarang apa yang harus kita lakukan gitu ya. Saya tadi ingin memberikan apresiasi untuk kawan kita yang bertestimoni ya, yang dalam kasus Vina bahwa dia Iya. disiksa, itu kan butuh keberanian yang luar biasa. Dan dari dialah kemudian masyarakat mengetahui ada masalah di kasus ini. Dan perlu lebih banyak orang seperti itu, dan perlu lebih banyak lagi pengacara-pengacara yang mendampingi orang seperti ini supaya bisa terbongkar. Ya. Nah, kalau yang lain Arief udah lengkap sekali. Saya cuma menyebut satu, yaitu presiden ya. Kan kalau ada dinsos ngaco atau ada ya itu ada menteri di atasnya, ada Kementerian Sosial. Bukan dinsos ya, ada orang-orang Kementerian Sosial, ada menterinya. Di atas menteri ada presiden, tapi di antara Kapolri dan presiden tidak ada siapapun. Karena presiden langsung berada di atasnya Kapolri. Artinya apa? Sebetulnya kasus Vina ini presiden harus turun tangan, harus terlibat. Bukan karena ini satu kasus, bukan. Karena ini kasus sekian. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya keberhasilan seorang presiden di Indonesia itu dilihat apakah dia mampu mengubah karakter polisi. Dan kayaknya belum ada presiden yang berhasil. Karena karena polisi pada zaman Orde Baru juga ngebuang barang bukti salah tangkap itu masih terjadi pada tahun 2020-an gitu. Nah, dan sebetulnya ini merugikan Polri sendiri ya. Kita kan tahu nih ada polisi-polisi yang cerdas luar biasa, berintegritas. Apakah karirnya naik sampai Kapolri? Belum tentu. Ya kan banyak keluhan-keluhan, teman-teman pasti juga tahu, yang justru karena dia cemerlang, tidak mau berbuat jahat, dia dibuang ke pelosok. Dikat ya. Iya kan? Iya. Artinya Polri-nya rugi, kita rugi, kita nggak mendapatkan orang-orang terbaik di Polri, kita malah mendapatkan yang dalam kasus itu yang seperti Arief bilang atasan itu ya, perintah atasan. Kasus Sambo itu kan bukti nyata ya. Disuruh ngebunuh aja mau karena itu atasan. Gitu. Dan itu bukan kasus yang pertama juga yang terungkap kan bahwa ada perintah atasan itu. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya yang harus dibenahi, dan di titik-titik itu tadi ada RUU Polri. Iya. Saya merasa yang harus dilakukan pada titik ini selain tadi betul banget kata Arief, kita harus mendorong lebih banyak orang bersuara, lebih banyak orang mau mendukung orang yang bersuara itu. Tapi kita juga sebetulnya perlu minta audit. Kita perlu mengaudit Polri. Bukan hanya untuk menyalahkan Polri, bukan. Apakah mereka masih terjangkit kultur ketika TNI ya? Gitu ya. Dan apakah selama ini untuk naik pangkat mereka harus bayar ya? Ada korupsi. Karena korupsi inilah yang menyebabkan ilmu apapun gak akan berjalan itu di tubuh Polri ya. Kita ketemu orang-orang yang pindah ke institusi lain, kok dia jadi cemerlang. Masuk rekrutmennya ya, Bang. Iya betul, rekrutmen, kemudian kenaikan pangkat. Apakah kalau dia mau ikut pendidikan untuk menjadi perwira dia harus bayar, ada like and dislike itu. Apakah kalau dia berbeda keyakinan dia disingkirkan, ya kan? Kita nggak tahu jawabannya. Karena itu harus ada audit. Kita cuma bisa ngelihat gejala-gejalanya. Jadi jangan menambah kewenangan Polri dulu, tapi audit. Misalnya hasil auditnya, oh ternyata gaji Polri kekecilan, gitu kan? Oh ternyata Polri harusnya dikasih alat-alat berteknologi tinggi, anggarannya kurang. Iya, sehingga misalnya dia tes DNA misalnya ya, sehingga dia nggak perlu nyiksa orang, ya periksa aja sederhana pakai teknologi, gitu ya. Artinya kita perlu audit serius, dan selama negara ini, pemerintah ini tidak mau melakukan audit menyeluruh, mendasar dari atas sampai ke polsek itu kepada Polri, saya yakin ini akan terus berulang. Karena ini sudah terjadi dari tahun 80-an setidak-tidaknya ketika saya memiliki kesadaran ya. Mungkin jangan-jangan yang hidupnya dari tahun 60 ini sudah terjadi pada tahun 60 gitu. Jadi mau sampai kapan? Saya melihat pada akhirnya nyawa manusia itu satu orang itu tidak dihargai. Cuma satu orang, cuma satu orang yang disiksa. Ya karena kita nggak menjadi satu orang itu. Kita nggak menjadi ibunya satu orang itu, menjadi anaknya atau adiknya ya yang hidupnya hancur ya. Dalam kasus di awal yang disebutkan Arief itu, seorang pengamen itu kan ada anaknya meninggal ya. Yang tukang ojek, Mbak. Anaknya meninggal ketika dia ditahan karena makannya kurang lah, gizinya kurang. Betul, artinya satu orang ditangkap secara salah, disiksa, itu akan mempengaruhi hidup banyak orang
dia selain hidup dia. Jadi ya harus kita hentikan bersama. Audit Polri, jangan tambah kewenangannya dulu. Betul. Berarti ada beberapa poin yang bisa kita tangkap ya Mas. Pertama dari segi institusi kepolisian sendiri yang memang harus ada evaluasi, harus ada koreksi dari tubuh Polri, baik itu pra, during maupun pasca gitu ya, termasuk dalam kinerja-kinerjanya ketika kemudian menegakkan hukum sebagai penegak hukum yang memberikan pelayanan dan juga keamanan terhadap warga. Itu juga perlu untuk dikoreksi karena tadi udah dikatakan sama Mas Arief dan juga Mbak Asvin bahwa pola-pola keberulangan ini itu karena disebabkan tidak adanya koreksi yang komprehensif terhadap tubuh dari kepolisian itu sendiri. Dan untuk kita sebagai warga sipil hari ini, tadi saya juga sempat menangkap apa yang dibilang sama Mas Arief bahwa hari ini ternyata no viral, no justice gitu ya Mas ya. Dan itu artinya memang saat ini dengan kebobrokan yang ada, dengan kerusakan atas penegakan hukum yang ada, kita butuh untuk bersatu, bersolidaritas, untuk sama-sama memantau dan ikut mengadvokasi gitu ya, berbagai macam kasus-kasus yang hari ini masih jauh dari kata keadilan, masih jauh dari kata kepastian hukum yang kalau misalkan kita tinjau dari segi hak asasi manusia, bahkan diatur juga dalam konstitusi tertinggi kita, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita sebagai warga negara itu berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, kita bebas untuk mendapatkan rasa aman dari segala bentuk ancaman, penyiksaan. Itu yang seharusnya bisa menjadi evaluasi dari negara kita, terutama juga dari Presiden selaku Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat yang hari ini sedang kejar tayang apa gitu ya, menghadirkan berbagai macam RUU yang kita tidak menemukan urgensinya di mana, apakah pro rakyat atau enggak, atau justru malah menjadi bentuk-bentuk pembungkaman untuk gerakan-gerakan rakyat dalam mengontrol pemerintah ke depannya gitu ya. Karena kita tahu salah satu konsekuensi dari kedaulatan rakyat, dari, oleh, dan untuk rakyat, maka ya bentuk kontrol dan pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah dan kebijakan-kebijakan negara termasuk juga para aparat yaitu ada pada kita gitu ya. Tapi sayangnya juga kita lihat DPR hari ini menghadirkan berbagai macam RUU, salah satunya juga tadi udah dibahas RUU Polri, malah RUU lain yang berbahaya, penyiaran, MK, penyiaran, TNI, menghadirkan lagi dui fungsi ABRI gitu ya, mengkhianati amanat reformasi, independensi MK, terus kemudian tadi penyiaran yang juga membungkam kebebasan berekspresi. Cukup sangat miris ya Mbak Mas. Ya. Kira-kira dari Mbak sama Mas, kira-kira ada lagi nggak yang pengen disampaikan ke publik gitu ya, biar bisa menjadi perhatian publik kita bersama bahwa kedepannya 4 tahun gitu, 4 sampai 5 tahun di pemerintahan yang baru ini, kita perlu lebih was-was lagi, kita perlu lebih memupuk persatuan kita lagi, agar kemudian ya hal-hal yang kayak gini tidak akan terulang lagi gitu. Ya, siapa dulu? Dari Mbak Asvin dulu mungkin ya. Ini sebentar lagi akan ada Hari Anti Penyiksaan tanggal 26 Juni. Dan tadi Arief sudah mengatakan Indonesia itu sebenarnya adalah negara yang sudah menandatangani Konvensi Anti Penyiksaan. Salah satu pasalnya mengatakan keterangan alat bukti yang didapat dari hasil penyiksaan, keterangan yang didapat dari hasil penyiksaan itu tidak bisa digunakan sebagai bukti. Dan kita sudah menjadikan itu hukum di Indonesia ya. Tapi tidak ada perubahan apapun. Hakim tidak pernah melakukan penafsiran hukum, penalaran hukum menggunakan pasal itu meskipun di KUHP tidak ada. Mengecewakan sekali ya. Dan DPR juga diam saja, tidak mengubah KUHP. Jadi ada banyak sekali yang harus kita lakukan benahi sebagai negara ya. Tapi saya melihat kayaknya kalau kita mengandalkan pemerintah atau DPR, jangan-jangan kita akan mendapatkan angin kosong lagi seperti saat ini. Jadi kekuatan itu pada rakyat sendiri mau nggak mau ya. Kita dulu ingat waktu COVID kita bilang rakyat bantu rakyat. Ya. Kalau dulu kita ngasih makanan, mungkin sekarang rakyat bantu rakyat adalah kalau kita lihat orang lagi disiksa, kalau kita punya handphone, videokan. Kalau tidak berani mengunggahnya, kirim ke lembaga-lembaga seperti Kontras, LBH, YLBHI, supaya dibantu untuk diviralkan. Kalau kita punya keluarga yang mengalami penyiksaan, kita harus membantu mencarikan pengacara
yang tepat. Kita harus ikut mendukung di media sosial apabila ada orang-orang yang mencari keadilan. Jadi pada akhirnya yang mau saya katakan adalah mengajak kita untuk saling jaga, saling bantu sama warga. Baik. Terima kasih Mbak Asvin. Terima kasih. Dari Mas Arief gimana? Ya, saya pikir saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Asvin, yaitu yang kita butuhkan sekarang. Dan ayo kita mulai dari yang paling dekat dengan kita deh. Kalau sekarang kita semua fokus di kasus Vina, oke, ayo kita kawal supaya Vina, Eki dan keluarganya mendapatkan keadilan. Karena memang standar keadilan itu menurut hukum internasional, pertama adalah hak atas kebenaran, ya, jadi kebenaran peristiwanya juga harus diungkap jelas, ya. Terus yang kedua, sebelum itu faktanya juga harus terang benderang, jangan sampai ada fakta yang itu sebetulnya adalah rekayasa, ya. Nah, jadi kebenaran harus betul-betul diungkap secara terang benderang. Yang kedua, keadilan. Dari kebenaran itulah kemudian akan ada proses hukum yang adil. Ya, karena tanpa fakta yang sesungguhnya tidak akan hadir keadilan untuk korban, ya, dan keluarganya. Dan yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting juga pemulihan untuk korbannya maupun keluarganya. Kalau dalam hal ini ada kasus salah tangkap betul, ya pemulihan untuk mereka yang menjadi korban. Jangan sampai kemudian ini justru menjadi malapetaka bagi mereka, bagi masa depan mereka, dan juga sekali lagi tadi untuk keluarganya. Yang terakhir soal jaminan ketidakberulangan. Sampai kapan mau terus begini? Tadi kita sempat singgung itu. Dan saya berharap ya kita hentikan. Jangan sampai ini terus-terusan berulang. Dan kuncinya supaya itu bisa terjadi, ya partisipasi kita semua. Ayo kita dukung upaya publik, upaya kita semua untuk membongkar kasus ini seterang-terangnya dan juga memastikan bahwa kasus ini sampai pada apa yang disebut dengan narasi keadilan yang sesungguhnya, begitu ya. Dan selain itu, ya selain kita mengawal kasus ini, saya kira persoalan-persoalan publik yang lain yang tadi sempat disinggung, hari ini ada RUU Polri, ada RUU TNI, ada RUU penyiaran, ada RUU MK dan lain sebagainya yang itu mengancam kemerdekaan kita, kebebasan kita sebagai warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Itu juga harus kita kawal bersama-sama. Ya, saya kira itu dari saya. Ya, kita pastikan bahwa ya keadilan itu bisa hadir untuk kita semuanya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief, terima kasih Mbak Asvin atas insight dan juga pembahasan yang sangat komprehensif ya. Kita tidak hanya ngebahas soal kasus Vina aja, tapi kita juga bisa punya insight bahwa ternyata kasus ini bukan baru sekali, sudah berulang-ulang kali, dan ya kita butuh persatuan gitu ya sesama masyarakat Indonesia untuk terus kawal, salah satunya yaitu kasus ini. Dan ini bukan untuk hari ini aja, tapi ini untuk kedepannya, untuk masa depan kita, generasi-generasi muda, generasi selanjutnya, agar kemudian bisa hidup dan bisa benar-benar mendapatkan jaminan atas hak asasi manusia tadi, yang memang negara dalam hal ini sebagai pemangku dan juga yang wajib untuk kemudian menjamin hak asasi manusia di negara kesatuan Republik Indonesia.